Assalamualaikum. Ayo belajar bareng aku lagi di RNM Channel. Kali ini aku mau bahas soal yang berkaitan dengan kemampuan umum bidan terampil. Ini ada di kisi-kisi bidan terampil. Kita langsung ke soalnya aja. Soal nomor 1. Apa tujuan dari informed consent dalam konteks medis? Pilihannya A. Memaksimalkan keuntungan bagi tenaga medis. B. Melindungi pasien dari tindakan medis yang dilakukan tanpa sepengetahuannya. C. Menjaga rahasia medis pasien. D. Menjamin bahwa pasien menerima semua perawatan yang disarankan. Atau E. Mengurangi biaya perawatan medis. Dan jawaban yang benar adalah B. Melindungi pasien dari tindakan medis yang dilakukan tanpa sepengetahuannya. Informed consent adalah proses di mana pasien diberikan informasi tentang prosedur medis yang akan dilakukan, risiko yang terkait, serta alternatif perawatan yang ada, sehingga mereka dapat membuat keputusan medis yang berdasarkan pengetahuan. Tujuan utama dari informed consent adalah melindungi pasien dari tindakan medis yang dilakukan tanpa sepengetahuannya, sehingga pilihan yang diambil adalah untuk kepentingan dan kebaikan pasien itu sendiri. Oleh karena itu, jawaban yang tepat adalah B. Melindungi pasien dari tindakan medis yang dilakukan tanpa sepengetahuannya. Lanjut soal nomor 2. Apa yang harus diingat tentang prinsip informed choice? Pilihannya A. Informed choice hanya berkaitan dengan mengetahui berbagai pilihan yang tersedia. B. Informed choice berarti mengambil keputusan tanpa mempertimbangkan manfaat dan risiko. C. Informed choice melibatkan pemahaman tentang manfaat dan risiko dari pilihan yang ditawarkan. D. Informed choice melibatkan membujuk atau memaksa klien untuk mengambil keputusan. Dan pilihan yang E, informed choice, hanya berlaku dalam konteks keputusan medis yang krusial. Dan jawaban yang benar adalah C, informed choice melibatkan pemahaman tentang manfaat dan risiko dari pilihan yang ditawarkan. Kenapa bisa sampai C? Oke, pembahasannya. Prinsip informed choice menekankan bahwa penting untuk tidak hanya mengetahui berbagai pilihan yang tersedia, tetapi juga untuk memahami manfaat dan risiko dari setiap pilihan yang ditawarkan. Hal ini memungkinkan individu untuk membuat keputusan yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan mereka, serta mempertimbangkan konsekuensi dari pilihan tersebut. Oleh karena itu, jawaban yang tepat adalah C. Informed choice melibatkan pemahaman tentang manfaat dan risiko dari pilihan yang ditawarkan. Lanjut soal nomor 3. Apa yang dimaksud dengan persetujuan tindakan kedokteran menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 290 Tahun 2008? Pilihannya A. Persetujuan tertulis dari pihak rumah sakit. B. Izin dari pihak asuransi kesehatan. C. Persetujuan lisan dari pasien atau keluarga terdekat. D. Persetujuan dari pihak pemerintah daerah. Atau E. Persetujuan yang diberikan oleh pasien atau keluarga terdekat setelah mendapatkan penjelasan lengkap mengenai tindakan kedokteran. Dan pilihan yang benar adalah E. Persetujuan yang diberikan oleh pasien atau keluarga terdekat setelah mendapatkan penjelasan lengkap mengenai tindakan kedokteran. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 290 Tahun 2008, persetujuan tindakan kedokteran adalah persetujuan yang diberikan oleh pasien atau keluarga terdekat
Setelah mendapatkan penjelasan secara lengkap mengenai tindakan kedokteran yang akan dilakukan. Oleh karena itu, jawaban yang benar adalah E. Lanjut soal nomor 4. Seorang bidan sedang melakukan pertolongan persalinan seorang ibu di puskesmas. Setelah selesai dengan prosedur persalinan, bidan tersebut ingin membersihkan tangan secara menyeluruh sebelum menangani pasien lain. Langkah yang harus dilakukan oleh bidan setelah menggosok dan memutar kedua ibu jari secara bergantian adalah, ini tentang langkah dalam mencuci tangan. Pilihannya adalah yang A, basahi tangan, gosok sabun pada telapak tangan, kemudian usap dan gosok kedua telapak tangan secara lembut dengan arah memutar. Pilihan B, usap dan gosok juga kedua punggung tangan secara bergantian. C, gosok sela-sela jari tangan hingga bersih. D, bersihkan ujung jari secara bergantian dengan posisi saling mengunci. Atau E, letakkan ujung jari ke telapak tangan, kemudian gosok perlahan, bilas dengan air bersih dan keringkan. Dan jawaban yang benar adalah E, letakkan ujung jari ke telapak tangan, kemudian gosok perlahan, bilas dengan air bersih dan keringkan. Ini adalah 6 langkah cuci tangan yang benar menurut WHO. Langkah yang pertama, basahi tangan, gosok sabun pada telapak tangan, kemudian usap, dan gosok kedua telapak tangan secara lembut dengan arah memutar. Kemudian langkah yang kedua, usap dan gosok juga kedua punggung tangan secara bergantian. Langkah ketiga, gosok sela-sela jari tangan hingga bersih. Langkah keempat, bersihkan ujung jari secara bergantian dengan posisi saling mengunci. Kemudian yang kelima, langkah kelima, gosok dan putar kedua ibu jari secara bergantian. Dan langkah yang keenam, letakkan ujung jari ke telapak tangan, kemudian gosok perlahan, bilas dengan air bersih dan keringkan. Jadi udah cocok jawabannya, yaitu yang langkah keenam, karena yang menjadi pertanyaannya ialah apa langkah yang selanjutnya setelah gosok dan putar kedua ibu jari secara bergantian. Soal nomor 5. Seorang bidan hendak memeriksa seorang ibu hamil di ruang pemeriksaan. Sebelum memulai pemeriksaan, apa yang seharusnya dilakukan bidan sesuai dengan prinsip 5 momen cuci tangan? A. Cuci tangan setelah kontak dengan pasien. B. Cuci tangan sebelum kontak dengan pasien. C. Cuci tangan sebelum tindakan aseptik. D. Cuci tangan setelah terkena cairan tubuh pasien. Atau E. Cuci tangan setelah kontak dengan lingkungan di sekitar pasien. Dan jawaban yang benar adalah B. Cuci tangan sebelum kontak dengan pasien. Prinsip pertama dalam 5 momen cuci tangan adalah sebelum kontak dengan pasien. Ini penting dilakukan untuk mencegah penularan kuman dari staf medis ke pasien. Oleh karena itu, jawaban yang benar adalah B. Cuci tangan sebelum kontak dengan pasien. Udah selesai pembahasan soal kali ini, semoga bermanfaat untuk para bidan yang masih berjuang. Dan minta maaf kalau ada suara-suara yang mengganggu seperti suara ayam atau kicauan burung, karena aku recordnya ini di pagi hari. Seperti biasa, sebagai penutup aku mau bacain salah satu kata bijak. Ingat, setiap kamu malas-malasan, teman-teman kamu di luar sana terus berproses dan bertumbuh. Oke, tetap semangat!